Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Wilujeng, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kini Yo TBS Karwangi sedang gerbek pusaka di Desa Janti, rumahnya Pak Abdul Ghafur, Mas ya. Di rumahnya Pak Abdul Ghafur, bahwasanya beliau juga mempunyai koleksi. Nah, ini baru saja saya Yo TBS Karwangi baru berkenalan dengan beliau, silaturahmi di rumah beliau untuk melihat koleksi-koleksinya. Lah, apa saja koleksinya ini? Mari kita lihat. Ini yang pertama, ya sudah pamitan sama bapaknya ini. Dilihat, langsung mendekat aja kamera. Nah, ini yang pertama kita lihat ya. Pak, permisi Pak ya. Nah, ini bapaknya, beliau yang punya koleksi benda-benda bertua inilah. Apa saja kesan dan cerita dari pengalamannya Bapak Abdul Ghafur ini? Dipersilakan Pak. Ya, Bapak Abdul Ghafur Pak ya. Ya. Ya, jadi Bapak ini ceritanya gimana Pak? Kok suka koleksi itu, benda seperti ini Pak? Pertama, memang saya suka pertama itu Iya, suka. dengan benda-benda kuno, termasuk peninggalan nenek moyang. Iya. Ini pusaka asli Indonesia katakanlah, atau Jawa khususnya. Ya, uri-uri Pak. Iya, supaya tidak punah atau hilang. Maka saya ada yang dapat sendiri, ada yang dikasih teman, gitu. Oh, iya. Itu. Jadi terus ini kebanyakan dari buatan Majapahit. buatan Majapahit. Ya, kebanyakan. 80% Majapahit Pak. Iya. Ya, mari kita akan membuka apa isinya dari pertama. Boleh juga ya? Nah, ini bisa didekatkan kamera. Ini saya kurang paham ini keris jenis apa bagi para penonton. Ini apa Pak ini Pak? Nah, ini nogo kekek. Oh, nogo kekek. Ya, nogo kekek namanya. Lo berapa itu? Karena jalurnya Puluh 3 jangkung. Ini maksudnya jangkung. Iya, jangkung. Ini dari mana ya Pak ceritanya? Itu dikasih teman. Oh, dikasih teman. Jangkung kawan, lu 3 bisa dilihatkan di kamera. Nah, seperti ini. Nah, baliknya. Untuk pamornya saya kurang paham ini Pak. Nah, itu namanya kalau di pamor gaji namanya. Pamor gaji Pak ya. Cuma dicuci kelihatan nama. Ternyata bapaknya ini lebih paham. Ya, kita lanjut di pusaka yang kedua. Oh, golok. Pemirsa, Ini golok-golokan kalau ini bukan. Oh, golok. Golok-golokan ini kata sih. Golok-golokan. Ya. Itu mbak ini itu mbak. Ya, lanjut dari pusaka yang ketiga. Wah, ini kalau nggak tilam upi, tilam sari. Itu jenis itu. Cuma itu kalau orang-orang katanya itu Brojol. Bukan Pak? bukan. Yang jenis kerisnya Arjuna itu. Apa itu? Lupa. Kalau nggak brojol ya tilam upi. Kalau dilihat bukan gitu. Iya, dikasih teman itu. Kasih teman teman mana terus dikirim ke saya. Ya, Iya. ini kameramen bagaimana? Ini baliknya. Wah, istimewa sekali. Ini masuknya keris pusaka patrem. Iya. Warongkonya lawasan ini. Coraknya bagus. Seperti kayu apa Pak ini Pak? Iya, enggak tahu. Awar-awar. Ini kayak Ya. kayu awar-awar. Yang tapi awal-awal. Awar-awar. Nah, ini kita lihat. Harus model Ngayogja. Tuh, kan ada yang model Ngayogja. Terus Surakarta kan gitu. Oh, Surakarta. Kita lanjut di pusaka ketiga.
Nah, ini juga langka ini. Ini jimatan tapi Ya. separuhnya ini ada gajah sama naga. Ya. Nah, ini jimatan. Biasanya pusaka siang seperti ini energinya bukan main. Kalau mungkin ini, mohon maaf, mungkin tidak diaktifkan oleh bapaknya, jadi energinya kecil. Iya. Kalau Jarang di atas ya. kalau di power di up lagi sama Bapak Abdul Ghafur ini mungkin luar biasa. Biasanya dada saya terasa sesak buka ini. Istimewa. Meskipun kecil tapi Ya. isinya luar biasa. Gajah sama naga. Nah, lagi lihat pusaka saya. Nah, ini lagi yang besar. Nah, ada sandangannya ini. Wah, 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 wah. Ini bukan tilam OP atau tilam sari. Ini yang jelas saya berani berkata walaupun saya masih awam ya. Ini era Mataram yang jelas ini. Ya. Mohon maaf Pak ya, ini bukan Mojopahit. Ini Mataram. Ya, itu. Ini Mataram ini. Era Itu, Mataram. ya. Itu dulu ada emasnya itu hilang. Dulu hujan emas ini kalau namanya tuh. Hujan emas. Iya, ini pamor udan mas yang sini. Hmm. Kalau sini, oh sama, Iya. bolak-balik sama. Ini pamor udan mas. Hujan emas. Biasanya seperti ini anak era Mataram. Ini tus namanya, Tangguh Utuh Sepuh, masih kemungkinan. Saya dasari masih kemungkinan soalnya para penonton ini ada yang lebih mahir. Ya, makanya itu. Saya masih awam. Takutnya nanti saya dikritik. Nah ini, lihat. Wah, istimewa ini. Istimewa ini kawan. Nah ini lanjut lagi guys. Nah, pusaka-pusaka seperti ini biasanya di daerah Malang banyak. Kalau penarikan atau ritual, biasanya tempat ini kalau mendiamkan diri di tempat-tempat yang sangat wingit atau angker, biasanya di mana ada pusaka ini di tempat angker pasti di situ ada genderuwonya. Tapi kalau sudah gini nggak ada, misalnya nggak ada. Biasanya ini setahu saya kalau di mana tempat kalau didiami pusaka seperti ini pasti di situ banyak sarang tawon. Ini pengalaman, mohon maaf Pak ya, Iya, ini iya. pengalaman dari Iya. perjalanan spiritual saya dengan tim saya. Nyata. Itu dulu katanya soto lanang itu. Soto lanang Pak ya. Tengahnya soto. Oh. Ya, iya ya. Ya pemirsa, di sini ada guritan, tengah ini lah soto lanang ciri khasnya. Tapi pusaka ini biasanya wingit tempatnya. Ya ini juga menurut saya sampai lumayan energinya ini, bukan main. Saya nggak berani komentar tentang pusaka ini karena belum paham saya pusaka ini. Pokoknya wingit banget. Ini pusaka ini saya taruh khusus ya, nanti ini saya bahas lagi setelah penayangan ini. Dari mana itu Pak, pusaka itu Pak? Teman di kiri yang bilang. Kok sampai dititipkan Bapak atau gimana? Gimana ya? Nggak tahu itu pokoknya.
teman banyak ya kadang-kadang teman. Iya, ini terakhir ya. Saya membuka pusaka itu tadi. Wah, segitulah saya nggak berani komentar. Ini apa ini, Pak? Nah itu kalau ada orang bilang sekali tapi apa sengkelat itu sebenarnya. Sengkelat. Kalau tidak salah itu sengkelat 2 atau 3 ya. Lupa ya. Sengkelat ini. Ini tinggalan. Tinggalan, Pak. Tinggalan ceritanya dari mana? Ada mertua. Oh, dari mertuanya Bapak Abdul Ghafur, pemirsa. Pusaka ini juga termasuk golongan tus, tangguh utus sepuh. Istimewa ini. Pamornya saya nggak paham nih pamornya. Tapi tekstur besinya kasar. Kan makin tua kan makin kasar kan keris itu biasanya gitu. Makin halus, makin Saya nggak berani komentar tentang pamornya. Saya malu nanti disalahkan orang-orang ini. iya kan. Komentar aja di kolom komentar. Orang lain enggak sama kadang-kadang. Siap. Tapi ada pakemnya, bukunya ada biasanya. Istimewa ini peninggalan. Nah, ini biasanya tombak. Iya, Pak. Ini ya jenis tombak gitu ya, mungkin jenis tombak. Identifikasi. Ini Majapahit. Iya, Pak. Ya pamor. Tapi ada yang mengatakan itu kesunanan. Kesunanan. Tapi Era Demak. kira-kira pokoknya kesunanan jenis Mataram. Terus ini cirinya ini kan ada tingkatnya, ini tingkat berapa ini kan ada ini kan 2 atau 3 ini. Kalau 1 begini biasanya, nah kalau ada seperti itu, ini lubangnya kan ada 1 ada. Oh ya, 1, ya. 2. Oh Nah, itu era Iya, Pak. kewalian itu. Ini pamor apa semangka. Ini masih 11-12 antara ini tadi Bapak Abdul Ghafur mengatakan antara Mataram Baru, Demak, dan Kesunanan ya. Tapi untuk para viewers, para tosang haji yang lebih memahami entah ini pusaka apa, yang jelas-jelas ini istimewa sekali. Pamornya saya juga lupa ini. Pamor semangka. Oh, kulit semangka. Wah, bukan. Nah, ini yang terakhir apa ini, Pak? Kok dibungkus kertas? Nah, ini kan cari anunya enggak. Yang ini nemu. Ini berhasil. Lama ini. Ini yang sekolahan ya. Oh, ini itu, Pak. Apa? Penemuan. Rodol. Ini namanya condrik, pemirsa. Ini namanya condrik. Biasanya pada zaman dahulu ini dipegang oleh algojo. Algojo itu seperti tukang penghukum, penyembelih. Jadi orang, intinya ini kalau dibersihkan pasti ada bercak pamor darah. Kalau pernah dibuat menghukum orang. Biasanya pusaka seperti ini untuk menyembelih orang. Seperti manakala kalau sekarang hukuman mati, istilahnya pidana. Nah, seperti itu. Entah ini era kerajaan apa, saya kurang paham. Ini barang paling istimewa di saat ini karena penemuan ini. Itu paling tua itu. Paling tua. Masih zaman dulu di atas. Ini biaya buat menyembelih, kawan. Buat menyembelih ini Oscar Oasis.
rame-rame ini kudu guyu lah bal jemul bal. Amin bal. Video konten ini. Nah, yang terakhir ini tombak. Ini tombaknya gimana Pak ceritanya ini Pak? Tombak itu kan dikasih teman suka, cuma ini cuma satu yang ini. Gunung Keberengkerngan ini kan gak ada, Iya. gak ada tingkat-tingkat ini berarti dulu ini sebelum kewalian sama kewalian. ya ini agamanya masih. Nah ini namanya saya tidak tahu, Tombak Putih ya kan. Tombak putih. Ini dulu di teman saya suruh ditukar dengan kerbau, dia tidak mau diberikan saya. Orang kiai di Pujon sana malah diberikan saya, nggak berani kan. Biasanya pusaka kalau sampai ditukari sebuah benda yang berharga, apalagi satu kerbau kawan nih, ditukari satu kerbau nggak mau, berarti ini nyoninya luar biasa, entah buat jabatan, pangkat atau pengayuman atau kadikdayang juga bisa kawan. Nah, bisa dilihat ini pusaka ini dan kerbau untuk sekarang mungkin nilainya perkiraan 10 juta rupiah. Istimewa. Saya jual pusaka paling tinggi 4 juta, ini sampai kerbau satu kawan. Wah, sampai kerbau satu. Saya jual pusaka juga karena kepepet, gara-gara saya lah gimana lagi pacaran sama biduan kawan, otomatis bondonya kayak ngeragati lur. Nah, ojo kadek pacaran biduan gak kuat ngeragati. Aku keris pacaran biduan. Wong. Ya cek encerem. Guyon kawan. Nah, ini tadi koleksi dari pusaka Bapak Abdul Ghafur yang dimana beliau bertempatan di Desa Jati, Kecamatan Tulangan. Jadi kita akhiri ini tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya cuman hanya eksplor benda-benda bertua. Dan Yo TV Askarwangi, jangan lupa like, komen, dan subscribe.